Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam si cepot. Sobat religi, jumpa lagi dengan podcast Ruang Ngariung si cepot, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor. Alhamdulillah, edisi kali ini kita melanjutkan edisi sebelumnya mengenai amanat Permenpan nomor 9 tahun 2021 tentang organisasi profesi penyuluh agama. Nah, kemarin kita masih penasaran namanya itu apa ya, kan belum disebutin sama Bu Haja Elvi. Nah, sekarang alhamdulillah telah hadir kembali Bu Haja Elvi bersama kita. Assalamualaikum Bu Haja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita kemarin sempat penasaran ini namanya apa gitu kan. Kemudian tugasnya apa. Terus tujuan dibentuknya organisasi yang baru ini apa. Dan tetek bengek yang lainnya ya, yang lain-lainnya. Nah, untuk itu mangga silahkan. Oke, terima kasih. Salam si cepot juga ya, ini salam baru nih. Salam si cepot. Salam si cepot. Jangan lupa akronimnya. Si cepot itu sarana informasi cerdas, elegan, terus apa lagi? Praktis, orisinil dan tepat. Soalnya juragan podcastnya harus hafal ini, nggak boleh nggak hafal nih. Oke. Tadi saya ini diberondong pertanyaan ini sama Pak Hasan ini. Padahal munasnya belum ada. Jadi begini Pak Hasan, saya ulangi lagi nih ya. Sekali lagi, soal nama, soal sifat, soal tujuan, soal semuanya terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan organisasi profesi tersebut, itu semuanya akan ditentukan dalam munas atau atau apapun namanya, apapun konferensi ya, atau apapun namanya, gitu. Semua akan di situ. Tetapi ya kan, sekali lagi itu sudah dirancang dan rancangan itu sifatnya rancangan, bisa jadi disetujui dalam forum itu, bisa jadi tidak disetujui dalam forum munas tersebut. Tetapi ya kan, tetapi ada tetapinya nih Pak Hasan, harus diingat nih bahwa amanatnya adalah apa-apa yang akan dilahirkan oleh munas itu bukan berarti sesuai mau-maunya munas, tidak. Seperti kemarin saya sempat ngomong tentang munas itu salah satu tugasnya adalah membuat menyusun tentang kode etik dan kode perilaku profesi penyuluh agama. Itu harus berkoordinasi dengan instansi pembina. Instansinya pembinanya setuju apa tidak gitu kan. Sama tetap itu harus dikoordinasikan harus dikomunikasikan. Itu tadi fungsi instansi pembina, koordinasi dan fasilitasi. Sehingga fungsi koordinasi itu ada gitu. Jangan sampai nanti begini, Munas mengeluarkan aturan, membuat anggaran dasar, anggaran rumah tangga, membuat kode etik, kode perilaku. Tahu-tahu sudah jadi, udah diputuskan, diketuk palu di dalam Munas atau Kongres, instansi pembina, loh kok begini? Gitu. Makanya inilah fungsi koordinasi tadi. Sehingga Pak Hasan, sekarang ini instansi pembina sudah bekerja. Bahkan bukan sekarang ini, dari kemarin-kemarin sudah bekerja meramu kira-kira seperti apa anggaran dasar, anggaran rumah tangganya, supaya sinkron tadi dengan sejalan dengan apa yang menjadi visi dan misi daripada instansi pembina, ya kan, supaya begitu kalau misalnya nih pure hasil munas dan hasil atau hasil kongres, ada ADART, ada kode etik, kode perilaku dan sebagainya. Lalu baru kemudian berkoordinasi, kan butuh waktu lama nanti. Nah, makanya kemudian instansi pembina sudah sangat luar biasa memfasilitasi, memanggil ahli-ahlinya. Ya, kebetulan yang ini Profesor Pak Hasan, ini yang merancang, ini ketuanya untuk pembentukan organisasi. Nggak main-main ya. Nggak main-main ini. Kami ada 5 orang yang ditugasi oleh Kementerian Agama Pusat, dalam hal ini Direktorat Penerangan Agama Islam, untuk menggodok terkait dengan kebutuhan daripada munas itu. Salah satunya ya ADART, kode etik dan kode profesi tadi. Nah,
kami dipimpin oleh seorang profesor. Saya khawatir ya kalau menyebut namanya di sini, jadi takut ada yang saya langgar gitu. Jadi sudahlah saya sebutkan seperti itu aja. Ditambah kami 4 anggotanya, 2 diantaranya adalah pengurus Pok Jalu Pusat, termasuk saya dengan Pak Kiai Haji Dalo, itu pengurus pusat. Lalu kemudian ada unsur penyuluh agama dari Jakarta 1, lalu kemudian dari BRIN ya, yang dari BRIN itu ada 2 orang dari BRIN. Nah itu bahasan. Jadi kalau ngomong tentang yang ditanyakan bahasan tadi kan banyak sekali nih. Pertama tujuannya apa dan sebagainya. Ini saya mau ngomong dulu nih. Jadi tujuannya sekali lagi ya yang saya sampaikan di sini, saya tekankan di sini, bukan menyampaikan sesuatu yang pure inilah organisasi profesi penyuluh agama, tetapi ini nanti akan dimusyawarahkan di dalam forum musyawarah nasional tersebut seperti apa nantinya. Nah, tetapi tentu secara garis besar kita bisa menyebutkan nih organisasi profesi untuk penyuluh agama itu seperti apa nantinya, tujuan dan sebagainya. Tadi Pak Hasan tanya tentang nama nih, ya kan? Ya benar, ini penasaran nih namanya apa. Ini lucu nih Pak Hasan tentang nama nih. Nama ini sempat menjadi diskusi kami ya di grup nasional, di grup penyuluh agama fungsional Republik Indonesia RI. Itu ada yang ngusulin APARI. APARI itu Asosiasi Penyuluh Agama Republik Indonesia. Hampir mirip ini. APRI ya, ada yang mengusulkan APAI gitu. Kita jadi bahan buruan aja. Apaan tuh APAI gitu kan, kayak apa gitu kan, kurang keren lah, kurang prestisius gitu kan namanya. Karena kan kalau nama itu bagus ya kan, itu kan juga membuat kebanggaan tersendiri pada kita aja. Kalau dikasih nama sama orang tua ya, ada orang tua kasih nama, kok nama aku gini ya, gini amat ya kan, jadi bahan olok-olokan tuh. Tapi kalau namanya bagus kan jadi bangga dia kan dengan nama tersebut. Jadi ini memang penting sekali. Jadi ada usulan-usulan APAI, ada IPARI. IPARI itu Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia. Ada yang mengusulkan IPAI, Ikatan Penyuluh Agama Islam, Ikatan Penyuluh Agama Indonesia, seperti itu. Ada yang mengusulkan itu. Lalu kami kayaknya masih ada nih peluang lain nih yang lebih enak didengar dan lebih mudah lebih catchy diingat, gitu ya, lebih catchy gitu kan. Itu sempat muncul nama HIMPARI. Himpunan Penyuluh Agama Republik Indonesia, HIMPARI. Dan mudah-mudahan ini disetujui nama tersebut di forum Munas, karena ini kan sekali lagi saya sebutkan bahwa ini adalah rancangan, karena ini apa yang kita omongkan ini adalah sesuatu yang skopnya nasional ya. Jadi sekali lagi nih saya jangan lupa nih bahwa ini Bogor menginformasikan ini gitu ya, dengan lebih awal gitu ya. Terus logo terkait logo, jadi itu nanti semuanya akan di logo sebenarnya kami sudah buat, sudah siapkan ya, juga desainnya, tinggal disetujui di Munas atau dengan filosofi makna logo itu kenapa warnanya begini, ada bentuk ini, bentuk itu dan sebagainya, itu sudah kita siapkan Pak Hasan. Jadi nanti tinggal kita sharing di musyawarah nasional nanti. Jadi seperti itu. Terkait apa lagi tadi yang ditanya Pak Hasan tadi, selain nama, lalu kemudian tujuan kali ya tadi tujuan ini. Jadi tujuan itu tidak lepas dari apa yang sampaikan di podcast ketika kita pertama ketemu itu kan pernah tuh disampaikan tuh sebetulnya apa sih tujuan daripada organisasi profesi itu diadakan. Maka kita juga selaras sebetulnya dengan tujuan daripada organisasi profesi jabatan fungsional itu diselenggarakan oleh pemerintah. Nah, hanya saja karena kita ini adalah penyuluh agama, penyuluh agama itu kan ada sesuatu yang sifatnya spesifik ya, spesifik dan itu hanya ada di instansi kita. Makanya maksudnya di instansi Kementerian Agama dan tidak ada di instansi-instansi lain. Makanya dikatakan bahwa jabatan fungsional penyuluh agama itu sifatnya tertutup. Produknya hanya milik Kementerian Agama, meskipun bisa jadi si penyuluh agama itu
dipakai atau ada user yang menggunakan jabatan kita, misalnya saya ditugaskan di dinas kesehatan sebagai rohaniawan atau apa, atau saya diminta sebagai penyuluh agama diminta di lapas nih untuk memberikan pembinaan di sana, hari-hari saya di sana dan sebagainya. Itu juga bisa sih bahasan sebetulnya. Jadi sekali lagi, jadi tujuannya itu secara spesifik itu adalah membina, mengembangkan kompetensi penyuluh agama yang profesional dan berintegritas. Itu kata-kata yang sangat klise, tetapi muatan filosofinya sangat tinggi. Kalau misalnya kita ngomong profesi, ya kan, kata profesi itu salah satu arti dalam bahasa Inggris itu kata profess itu bisa diartikan berjanji. Jadi kalau kita sudah mana filosofisnya apa? Kalau saya diangkat sebagai penyuluh agama, maka saya berjanji, berjanji untuk melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan fungsi saya. Makanya disebutkan di situ sebagai jabatan fungsional. Jadi begini Pak Hasan, jabatan fungsional itu kan harus orang tersebut berfungsi, makanya disebut fungsional. Apanya yang berfungsi itu apanya? Fungsi profesinya. Kalau dia penyuluh agama ya harusnya dia profesional di dalam kepenyuluhan agama itu. Jadi tidak hanya cukup bisa pandai bercuap-cuap, pandai berkomunikasi dengan, tapi juga harus dibekali oleh pengetahuan yang cukup. Baik. Oh, jadi dari penjelasan tadi salah satu tujuannya adalah mengembangkan kompetensi dan profesionalitas penyuluh agama. Ya, benar. Ada yang lain apa? Itu salah satu. Oh, salah satunya. Benar. Jadi tujuan-tujuan yang lainnya kenapa keberadaan daripada organisasi profesi ini itu bisa menjalin persatuan dan kesatuan antar penyuluh agama. Jadi penyuluh agama itu baik yang PNS maupun yang bukan, termasuk yang lintas agama tadi, supaya ngeblend Pak Hasan. Jadi berbaur semuanya di situ, tidak tersekat-sekat. Nah, inilah yang menjadi wadahnya nanti penyuluh agama Kristen, penyuluh Katolik, Islam, Hindu, Buddha, semua bisa saling berkoordinasi bagaimana memajukan kehidupan berbangsa dengan rukun dan damai, harmonis, ya kan. Nah, itu menjadi poin pentingnya sebenarnya. Lalu kemudian juga tujuannya itu organisasi profesi ini diharapkan bisa memberikan perlindungan profesi dan juga advokasi atau konsultasi hukum. Dan yang terpenting sebetulnya Pak Hasan, bagaimana kan penyuluh-penyuluh itu kadang-kadang karena Pok Jalu itu sifatnya tidak seluas organisasi profesi yang memang sudah amanatkan oleh negara. Pok Jalu itu kan sifatnya tidak sekuat organisasi profesi ini, karena organisasi betul-betul amanah dari Permenpan, sehingga memang tujuannya itu bagaimana menampung, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi penyuluh agama. Jadi ditampung, ya kan, terus disalurkan, ini kemana ini masalah ini, oh ini kemana, arahnya kemana. Lalu juga kemudian si organisasi ini juga memperjuangkan aspirasi-aspirasi tersebut. Jadi seperti itu Pak Hasan. Nah, yang tujuan yang terakhirnya itu adalah membangun kerjasama sinergis dengan instansi pembina dan instansi terkait lainnya. Karena Pak Hasan, amanat Permenpan baru itu penyuluh agama itu punya tugas yang dulunya adalah tugas yang sifatnya tambahan atau penunjang, sekarang menjadi tugas utama Pak Hasan, yaitu apa? Contohnya kerjasama lintas sektor. Jadi kalau saya dulu misalnya bekerja sama dengan camat, bupati, dan lain-lain, itu sifatnya adalah penunjang. Kalau sekarang justru itu menjadi tugas utama kita, menjalin hubungan yang baik antar instansi, baik itu lembaga keagamaan, pemerintah maupun lembaga swasta. Jadi itu menjadi poin-poin pentingnya juga. Saya pikir itu Pak Hasan. Tetapi sekali lagi ini nanti sangat bergantung kepada
suasana di dalam kongres, apakah ada tujuan tambahan yang memang disetujui oleh instansi pembina. Sekali lagi karena kan tidak boleh semena-mena tadi ya, harus sesuai dengan persetujuan itu tadi koordinasi tadi, hasil koordinasi dengan instansi pembina kita. Jadi gitu Pak Hasan, itu tujuannya tuh. Wah, luar biasa nih kalau ini sudah dimunaskan, sudah semacam kongres, ini lebih mantap lagi ya, lebih kuat lagi. Jadi nanti produknya terkait produk hukum, terkait dengan apa itu pembentukan organisasi profesi penyuluh ini bukan KMA ya, atau bukan juga PMA atau peraturan menteri, tetapi memang apa tuh hasil keputusan kongres atau hasil keputusan munas. Itu tadi bahasan. Ya. Oh ya, tadi Pak Hasan tanyanya beruntun itu tadi ya, ada itu tujuan, terus apalagi benar, fungsi, lalu kemudian apalagi tugas ya kan ya, tugasnya nih masing-masing. Tugas instansi pembina itu kan kalau nggak salah kemarin di sesi dulu sudah disampaikan secara secara umum ya, yaitu menyusun kode etik ya. Itu tadi kan tugasnya menyusun kode etik, kode perilaku profesi ya. Terus kemudian juga memberikan advokasi, itu menyampaikan aspirasi penyuluh agama kepada instansi pembina. Itu adalah tugas-tugas yang diemban oleh organisasi profesi jabatan fungsional tersebut itu. Terus yang mengenai kode etik itu gimana? Kan itu ada misal ada pelanggaran nih. Ya. Itu melalui sidang seperti apa? Itu jadi itu gini Pak Hasan, itu memang ada prosesnya itu nanti ya. Itu juga sekali lagi bergantung kepada keputusan daripada kongres atau munas nanti, tetapi secara garis besarnya seperti ini. Jadi nanti organisasi itu akan ada laporan ya kan, ada laporan dari situ. Bila ada masalah apapun juga terkait dengan penyuluh agama itu apa pelanggaran apa kode etiknya, tentang perilakunya yang tidak sesuai dengan perundang-undangan atau melakukan hal-hal yang sifatnya asusila, itu kan bisa saja mungkin terjadi ya, mudah-mudahan sih tidak terjadi. Nah itu nanti ada prosedur-prosedur yang harus ditempuh. Jadi itu nanti melaporkannya kepada pengurus ya, pengurus, lalu pengurus sampai di atasnya itu nanti yang mengurusi adalah apa yang disebut dengan majelis etik. Jadi ada majelis etik nanti itu Pak Hasan. Jadi majelis etik itu bekerja melaksanakan tugasnya atas rekomendasi yang diberikan oleh pengurus. Nah, jadi pengurus ini nanti yang merekomendasikan pada supaya itu ada sidang dan seterusnya. Hasilnya nanti rekomendasi juga. Jadi ini tadi instansi pembina memberikan tugas ya kepada si kode etik. Kode etik nanti memberikan rekomendasi tidak langsung kepada instansi pembina, nanti langsung kepada organisasinya itu pengurus. Pengurus dulu. Jadi seperti itu diserahkan kepada mereka pengurus. Rekomendasinya misalnya ini yang seperti ini sudah berat nih misalnya, harusnya diberhentikan misalnya, atau ini ternyata tidak benar, itu hanya hoax, ini setelah dilakukan sidang ini semuanya hanya isu, dan setelah dibuktikan juga tidak terbukti bahwa si penyuluh agama ini melakukan pelanggaran. Nah itu bisa saja lalu kemudian diberikan rekomendasi oleh majelis tadi. Ya tindakan selanjutnya nanti bergantung kepada step-step yang berikutnya nanti ada tindak lanjut nanti kan. Itu semua diatur di dalam anggaran rumah tangga. Itu ada itu Pak Hasan, anggaran rumah tangganya seperti itu. Waduh, menarik sekali nih kalau benar ini sudah terlaksana. Sepertinya penyuluh tuh terlindungi, kemudian bisa dihargai dan bisa berkoordinasi dengan stakeholder lain ya. Iya, betul sekali. Dengan tadi seperti misal dengan bupati, dengan wali kota, dengan camat, dengan gubernur dan lainnya, itu kan tadinya tugas tambahan, sekarang sudah menjadi tugas yang utama. Berarti benar-benar penyuluh di sini harus menjalin koordinasi terus ya dengan itu juga mudah-mudahan sih ke depan itu memang betul-betul efektif dan semua stakeholder yang terkait dengan jabatan fungsional penyuluh agama ini bisa mendorong penyuluh agama ke arah yang lebih profesional, karena kadang-kadang si penyuluhnya mungkin punya punya kemampuan dan juga punya inovasi-inovasi yang dapat ini, tetapi ada hal-hal yang
di sekitarnya itu tidak bisa mendukung itu semuanya, karena semua harus tahu ya bahwa tugas penyuluh agama itu ternyata ini misalnya ya, terkait dengan melakukan pendekatan secara instansional tadi ya, yang seperti itu. Nah itu saya pikir memang perlu didorong ke sana. Karena terus gimana? Apa bahasan mau tanya apa lagi? Enggak, ini makanya pertanyaan terakhir sih. Yang terakhir. Oh ya, saya sebelum ini nih. Ya teruskan dulu aja. Saya teruskan dulu nih. Tadi kan Pak Hasan sempat ngomong fungsi nih. Nah, ini saya khawatirnya nih yang dengerin podcast kita nih. Jangan sampai. Tadi Pak Hasan ngomong tentang fungsi nih, belum dijawab nih. Gagal ngomong tentang fungsi tadi nih. Sebetulnya tidak lepas ya dari fungsi penyuluh agama yang sudah berjalan selama ini. Kalau selama ini yang sudah berjalan, itu kan saya pikir semua penyuluh agama juga pada hafal, itu ada 4 fungsi, ada informatif, edukatif ya kan, terus ada fungsi advokatif ya, konsultatif, itu kan sudah menjadi ngeblend di dalam tubuh penyuluh agama. Dengan adanya organisasi profesi ini, fungsi-fungsi itu menjadi semakin ditingkatkan Pak Hasan. Jadi di situ penyuluh agama itu hendaknya organisasi profesi itu untuk mendorong semakin tercapainya profesionalitas dari penyuluh agama itu, dia juga punya fungsi-fungsi nih. Jadi organisasi profesi itu nanti memiliki fungsi informatif yang memberikan penyampaian terkait dengan kebijakan instansi pembina, terkait dengan informasi apa saja terkait dengan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan penyuluh agama, atau sebaliknya penyuluh agama yang memiliki informasi-informasi yang harus dikomunikasikan supaya sama-sama saling paham kepada instansi pembina. Jadi ini hubungannya timbal balik nih yang sifatnya informatif ini. Bisa juga hubungannya koordinatif yang terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan penyuluh agama. Nah ini kadang-kadang kan bisa jadi terjadi kesalahpahaman manakala si penyuluh agama memiliki program-program kegiatan yang sebetulnya sangat bagus, mungkin ya, tetapi karena ada miskomunikasi ya kan, kurangnya koordinasi dengan instansi pembina, kurang dukungan nih bahasan gitu. Sehingga fungsi koordinatif ini juga harus dibangun ya kan. Jadi maka organisasi profesi ini punya fungsi informatif, punya fungsi koordinatif, dan juga fungsi yang tadi nih aspiratif juga nih. Jadi di samping edukatif sudah pasti, fungsi konsultatif sudah pasti, tapi ada fungsi yang penting yaitu aspiratif. Artinya aspirasi penyuluh agama ini itu bisa dikomunikasikan kepada instansi pembina. Jadi seperti itu menerima dan menyampaikan aspirasi penyuluh agama. Nah, terus ada lagi nih Pak Hasan. Karena tadi itu ada yang kita sempat obrolin tadi dengan majelis etik tadi, kan ada rekomendasi terkait pelanggaran dan lain-lain. Berarti di situ ada fungsi administratif gitu kan. Nah, itu fungsi fungsi administratif yang ada di dalam organisasi profesi penyuluh agama ini. Jadi si organisasi profesi bisa memberikan rekomendasi terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dalam tubuh penyuluh agama. Terakhir nih Pak Hasan, ada satu fungsi yang penting nih Pak Hasan di dalam asosiasi atau organisasi terkait penyuluh agama ini. Di situ ada fungsi pemberdayaan sosial, keagamaan, dan pembangunan. Nah, karena memang tugas utama penyuluh itu menyampaikan program pemerintah pembangunan. Tugas utama kita sebenarnya cuma satu, melaksanakan bimbingan penyuluhan. Ada bimbingan, ada penyuluhan. Berarti bukan cuap-cuap saja, tapi di situ juga ada bimbingan. Nah, di situ ada pemberdayaan sosial, keagamaan, dan pembangunan. Jadi sekarang ini Pak Hasan, sebetulnya ini sudah berlangsung cukup lama. Setiap ada event-event terkait dengan penyuluh agama yang pemilihan penyuluh teladan, itu eventnya selalu mengedepankan sesuatu yang sifatnya inovatif. Jadi yang pemenang itu biasanya adalah yang sifatnya inovatif itu yang diambil. Biasanya sifatnya terkait dengan pemberdayaan sosial seperti itu. Itu bahasan ada berarti ada berapa fungsi ya? Ada informatif, koordinatif, aspiratif, edukatif, konsultatif, advokatif juga, administratif. Lalu kemudian ada fungsi pemberdayaan. Ada 8 fungsi itu. Luar biasa harusnya
melekat di dalam tubuh asosiasi atau organisasi profesi penyuluh agama dasar. Wah, luar biasa nih. Kayaknya kalau dikupas nih nggak cukup sebulan ini. Yang terakhir nih, pertanyaan apa bisa terjawab sekarang atau nanti? Apa nih? Misal kepangkatan, analisis jabatan dan lain-lain, gimana tuh nantinya? Di dalam ini dibahas nggak? Oh tidak. Jadi kita itu kalau terkait kepangkatan dan lain-lain itu sudah ada jalurnya sendiri ya. Oh itu mah urusan porsinya asosiasi itu. Asosiasi profesi. Itu mah urusan kepegawaian. Instansi pembina. Itu kan urusannya instansi pembina. Jadi kalau terkait dengan kepangkatan dan lain-lain, banternya tuh bahasa Indonesianya apa ya? Banternya yang enak itu ya. Apa ya? Apa tuh setidaknya. Tepatnya gitu ya. Jadi paling tidak, bukan paling tidak sih Pak Hasan sebetulnya. Jadi yang dilakukan oleh si organisasi profesi itu hanya merekomendasikan misalnya penyuluh agama ini tidak layak naik pangkat. Misalnya nih. Atau dikarenakan dia melakukan pelanggaran itu itu bisa. Tetapi atau ini berprestasi layak nih jadi teladan dan seterusnya. Ini bisa dia merekomendasikan. Jadi misalnya ini penyuluhnya sangat berprestasi loh. Ini seperti ini, harusnya dia diberikan apresiasi. Nah, itu bisa itu yang seperti itu. Oke, Bun. Kalau perlu nih Pak Hasan nih, mudah-mudahan didengarkan juga pimpinan-pimpinan kita nih, penyuluh-penyuluh yang sangat memberikan kontribusi yang besar terhadap dunia kepenyuluhan itu sebetulnya boleh loh diusulkan untuk mendapatkan penghargaan apa seperti gitu. Satya Lancana dan lainnya. Itu udah pasti. Ya pastinya itu kan penghargaan yang lainnya supaya untuk memberikan support yang lebih kan, dapat rumah ya. Bun, luar biasa tuh. Ternyata fungsi-fungsi penyuluh tuh banyak ya. Ada 8. Hanya nih ada pertanyaan saya itu, mendengar salah satu rapat penyuluh itu mereka banyak yang resah para penyuluh ini mengenai uji kompetensi. Nah ini kan kaitannya dengan kepangkatan mereka. Nah itu seperti apa nanti itu? Oke, mungkin galau ya Pak Hasan. Saya ralat dulu nih. Yang tadi yang saya sebutkan fungsi-fungsi yang 8 tadi bukan fungsi penyuluhnya, tetapi fungsi organisasi profesinya. Nah terkait uji kompetensi, wah ini bisa panjang nih saya ngomong terkait uji kompetensi nih, terkait dengan bagaimana mengatasi kegalauan dan menjawab itu ya, kegalauan para penyuluh-penyuluh yang akan naik jenjang. Betul. Tapi kayaknya panjang nih Pak Hasan, saya kalau jelasin ini. Ya gimana ya, berarti kita nanti aja. Mungkin di seri berikutnya kali ya kita baik. Oke, saya closing dulu ya Pak Hasan boleh. Baik, jangan lupa sekali lagi ya, subscribe, share, like YouTube kita ini, Si Cepot. Salam Si Cepot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bun. Terima kasih para sobat religi semuanya. Mengenai penyuluh sudah banyak sekali informasi yang kita dapatkan. Kita lanjutkan dengan informasi selanjutnya, yaitu mengenai keresahan-keresahan yang ada di penyuluh kita. Dan itu keresahan-keresahan nanti akan terjawab di edisi selanjutnya. Podcast Ruang Hari Si Cepot selanjutnya. Terima kasih. Salam Si Cepot. Salam Si Cepot. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hasan. Sama-sama.